Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zakil Hamdi dengan NIM 24063060 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, akan mempresentasikan mata kuliah transmisi dan distribusi tenaga kelistrikan mengenai materi melaksanakan pembangunan dan pemasangan aksesoris saluran udara tegangan tinggi. Yang pertama, pendahuluan. Adapun pengertian, yang pertama, peningkatan kebutuhan energi listrik menuntut adanya sistem penyaluran tenaga listrik yang andal dan efisien. Yang kedua, ada saluran udara tegangan tinggi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendistribusikan listrik dari pembangkit ke gardu induk. Oleh karena itu, pembangunan dan pemasangan aksesoris SUD dapat dilakukan dengan tepat sesuai standar agar menjamin keamanan dan keandalan sistem. Selanjutnya ada tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan yang pertama yaitu melaksanakan pembangunan dan pemasangan aksesoris saluran udara tegangan tinggi, meliputi penyaluran listrik jarak jauh, untuk mengurangi rugi daya, menjaga kestabilan sistem. Ini dibuat agar distribusi listrik lebih efisien dan stabil ke berbagai wilayah. Selanjutnya ada komponen utama yang meliputi tower, kedua ada konduktor, ketiga ada isolator, groundwire, dan aksesoris. Semua komponen ini bekerja bersama untuk menghantarkan listrik secara aman. Jenis tower. Yang pertama ada suspensi, kedua ada tarik, ketiga ada sudut, yang keempat ada terminal. Jenis tower tertentu disesuaikan dengan kondisi jalur dan arah jaringan listrik. Berikutnya ada fungsi dari aksesoris. Yang pertama ada menjaga posisi kabel, selanjutnya mengurangi getaran dan mencegah kerusakan. Hal ini berperan penting dalam memperpanjang umur jaringan. Berikutnya ada tahapan dalam pembangunan. Hal pertama yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan yaitu adalah survei, dilanjutkan dengan perencanaan. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun pondasi dan melakukan ereksi tower, dilanjutkan dengan penarikan kabel serta pemasangan aksesoris. Pembangunan ini dilakukan bertahap agar hasilnya aman dan sesuai standar. Pada bagian survei dan perencanaan meliputi pengukuran lokasi, dilanjutkan dengan analisis tanah, dan menentukan titik tower yang akan dibangun. Tahap ini merupakan awal dan untuk memastikan jalur aman dan efisien. Selanjutnya, pondasi. Tahap utama dalam pembangunan pondasi dengan melakukan penggalian, dilanjutkan dengan pengecoran beton. Hal ini dalam pembangunan pondasi harus kuat agar tower yang dibangun tidak roboh. Selanjutnya ereksi tower. Ereksi tower, hal utama yang harus dilakukan yaitu adalah perakitan, kedua pengangkatan, ketiga penyambungan. Tower dipasang secara bertahap hingga berdiri kokoh. Selanjutnya ada penarikan konduktor. Untuk penarikan konduktor menggunakan alat khusus dan mengatur tegangan kabel. Kabel yang ditarik harus dengan hati-hati agar tidak rusak dan tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Selanjutnya, pemasangan aksesoris. Pemasangan aksesoris meliputi pemasangan klem, yang kedua adalah pemasangan damper, yang ketiga ada pemasangan spacer. Hal ini dilakukan setelah kabel sudah terpasang untuk
untuk menjaga kestabilan. Adapun peralatan yang digunakan meliputi kren, tensioner, dan APD. Alat ini membantu pekerjaan lebih cepat dan aman. Untuk keselamatan dalam pekerjaan, ketiga, kita menggunakan helm dan sepatu safety dan mematuhi SOP yang telah diberitahu dalam pekerjaan. Keselamatan kerja wajib untuk mencegah kecelakaan. Adapun kendala dalam pembangunan ini yang meliputi cuaca, medan yang sulit dijangkau, dan gangguan lingkungan. Kendala ini sering terjadi di lapangan dan harus diantisipasi. Adapun solusi yang bisa kita kerjakan itu adalah perencanaan yang matang, alat yang cukup modern, dan kerjasama yang kompak. Solusi diperlukan agar proyek tetap berjalan dengan lancar. Dan untuk bagian terakhir yaitu meliputi pengujian. Pengujian ini terbagi dua, yaitu ada uji instalasi dan uji tegangan. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang telah dibuat aman digunakan. Mungkin demikianlah presentasi saya, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah pentingnya untuk distribusi listrik. Yang kedua, aksesoris sangat berpengaruh. Yang ketiga, K3 harus diutamakan dalam pembangunan. Untuk keberhasilan proyek tergantung perencanaan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.